Karena terus terang aja, yang namanya pemerintah daerah itu sekarang istilahnya tidak mengizinkan. Kalau dulu istilahnya kan IMB, izin mendirikan bangunan. Siapa yang memberi izin? Daerah. Sekarang enggak. Daerah itu hanya memberikan persetujuan bangunan gedung. Siapa yang mengizinkan? Pusat. Karena sekarang harus lewat BSN. Nah, itu. Jadi semua online sampai pada retribusi sekarang itu sudah keuntungannya, sehingga nek bangunan berapapun sekian tinggal mengalihkan. Jadi sekarang semua harus berbasis online, tidak ada lagi yang offline. Jadi seperti ngurus terus ono sing ngurusi apa ini sekarang enggak. Malah terakhir ya itu kan aturan itu harusnya 2022 ini sudah jalan. Namun karena kesulitan daerah-daerah ini ada yang jalan, ada yang Malang sudah jalan. Ya kan? Karena apa? Terus terang aja perangkatnya itu yang sulit. Betul, karena harus lewat OSS. Ini si katakanlah pemeriksa itu harus orang-orang yang benar-benar punya kompetensi. Kalau arsitek ya dia harus punya keahlian, suratnya STRA suratnya. Ya, kalau dulu SKA sipilnya harus punya, ininya harus punya, semua harus punya, sehingga nanti masuk dalam daftar. Ya kan? Nah, pemerintah daerah lewat PU itu hanya bisa memilih dari daftar yang tidak ada. Nah, kita sebagai TPA itu harus mendaftar. Jadi kalau saya Malang, saya daftar. Nanti pemerintah daerah lewat PU dia akan milih orang dari daftar itu. Nah, ini yang langkah konkret ini yang kita ini terus terang saya sebenarnya ya, kan dari saya asosiasi profesi, tidak berpikir ke arah situ. Karena terus terang aja orang-orang kita ini belum menyebar merata kan. Padahal sekarang semua daerah tidak boleh lagi. Sampai kemarin ada ancaman dari Mendagri. Kalau 2022 ini tidak dilakukan secara DAK karena alokasi khusus tidak akan dikeluarkan oleh Mendagri. Ada RT/RW. Masukan untuk berita lintas. Di bawah itu ada RDTRK, rencana detail tata ruang. Ini harus juga jadi perda. Yang terakhir, perda bangunan gedungnya harus ada. Karena apa? Perda bangunan gedung itu menyangkut sempadan. Nah, sehingga kalau ini nggak ada kan repot ini. Kami yang ada di TPA kan repot. Untuk itu, makanya syaratnya itu, makanya bagi daerah-daerah yang sudah mempunyai, nggak ada masalah. Tapi bagi daerah-daerah yang belum memperdakan itu yang jadi persoalan. Karena itu nggak jalan. Untuk Kota Malang sendiri, Pak. Alhamdulillah, OSS tadi. Iya, dari Makanya seperti tadi, Pak, ini harus jalan. Karena ini mengikut dengan Undang-Undang Cipta Kerja kan. Namun bagi daerah yang belum punya RT/RW, artinya belum punya itu, belum diperdakan. Kan banyak daerah yang belum punya RT/RW, belum punya RDTRK. Itu kan turunannya kan itu, RT/RW, RDTRK, terakhir ini perda bangunan gedung. Nah ini makanya kemarin saya lihat di Google itu Depdagri tidak akan menurunkan DAK. DAK itu dana alokasi khusus. Kalau daerah kan ada DAU, biasanya itu sebagai besar untuk gaji pegawai, DAU itu dana alokasi umum, kemudian ada DAK. DAK-nya yang nggak akan dilepas kalau nggak izinnya lewat OSS. Nah, itu punya IMB itu PDG. Tadi saya katakan kalau dulu punya izin mendirikan bangunan, siapa yang berizin? Daerah. Sekarang daerah itu tidak berwenang memberi izin, hanya memberikan persetujuan. Makanya namanya sekarang PBG, persetujuan bangunan gedung. Nah, itu yang bisa mengulangkan izin. Masih manajemen bangunan gedung. Sekarang jadi satu mas. Semua
pemohon harus punya akun. Jadi buat akun dulu, baru nanti bisa jalan. Nah, langsung mendaftarkan diri. Mendaftarkan diri. Nah, nanti ada administrasi untuk PBG tadi. Karena ada dua, ada PBG, ada SBKBG. PBG itu kaitannya dengan perencanaannya, gambar-gambaran, rencana teknis ya. SBKBG itu kaitannya dengan administrasi, karena dia surat bukti kepemilikan bangunan gedung, misalkan aja. Kota, dulu namanya AP, Advis Planning. Nah, sebelum ngurus izin bangunan harus punya AP dulu. Sekarang AP itu jadi KRK, keterangan rencana kota. PBG-nya, usulan PBG, dan itu yang masukkan yang minta izin, atau minta yang mengajukan. Saya nggak ngomong minta izin, tapi yang mengajukan persetujuan. Nah, itu nanti penugasannya seperti saya, TPA dari arsitektur. Nanti penugasannya cukup tadi, WA aja, ada penugasan. Yang buka akun saya. Di situ ada gambar, ada nilai saya, ya kan? Namun aturannya semua bangunan itu harus punya PBG, itu pasti ya, itu dulu IMB. Sebetulnya kalau bangunan itu belum punya ENB, itu kan dulu nggak boleh mulai bekerja. Sekarang nggak ada PBG, nggak boleh mulai kerja. Itu satu. Nanti bangunan ini harus punya SLF. Sertifikat layak, bukan layak, layak fungsi. Nah, ini sekarang PBG ini pada saat kalau Anda membangun, kan, nanti pada saat jadi langsung SLF-nya pulang. Sehingga dia tadi punya PBG, punya SLF. Kenapa SLF ini? Karena SLF ini digantungi oleh izin usaha. Jadi bangunan misalkan dibangun PBG itu untuk SLF gak ono. Pada saat itu karena izin usahanya masih jalan ya. Izin usaha itu kan 5 tahun sekali. Harus diperpanjang. Pada saat memperpanjang diminta SLF. Nah, gitu. Semua itu untuk supaya gini loh Mas. Contoh simpel ya, ini saya kasih contoh. Kiai apa itu yang Senusadi almarhum Lasaret, rumah sakit Lasaret. ya kan ke rumah sakit Lasaret kan di ini Wapres mau mengunjungi otomatis kan Wapres datang dimintai SLF nggak ada, nggak jadi loh presiden. Ingat, jangan itu gitu, semua teman-teman sekarang turis itu kan ini karena turis-turis itu memasarkan ini kan ada koordinatornya, semua turis itu mesti minta SLF bangunan jadi SLF karena itu yang menjamin keandalan bangunan mengenai buatan, kenyamanan, kemudian apa ya, keamanan semua. Jadi di situ harus ada penanggung jawabnya. Struktur engineer. Karena harus dia menjamin ini keandalan. Nah, ini saya ceritakan. Ada bangunan yang mau dibangun dalam proses membangun. Kalau di tengah membangun itu kemudian dikunjungi tim SLF, ya, itu pada saat dia selesai dibangun, SLF-nya langsung keluar. Tapi ada bangunan yang PBG-nya ada, kemudian dibangun setelah selesai, ini nggak ada kunjungan dari tim SLF, dia harus diforensik. Ya, jadi misalkan kekuatan tembok tekan pakai kekuatannya. Ya, karena itu yang jamin keandalan bangunan itu tidak rubuh. Ini yang sulit sekarang. Begitu ini bangunan sudah jadi, ini harus diforensik. Kalau bangunan masih dalam pembangunan, itu kan ada hitungannya Mas. Cukup itu. Tapi asal di tengah jalan, pada saat bangun ada kunjungan dari terus terang aja, terus terang.
Saya nggak ngeluh nggak apa, tapi saya sudah siap bahwa nah itu loh. Jadi kami ini bukan tim profesi yang sifatnya bahwa komersial, karena kita tahu anggarannya. Kamu tak ceritani pasti nih nanti off the record.